لرب خصنا بمحمد الذي أنقذنا وإياكم من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار ذو معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya cahayanya, naungannya, limpahan rahmatnya, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah di suatu majlis yang begitu mulia kita duduk, di suatu majlis yang begitu indah ini kita duduk, di suatu majlis yang silsilah rantai sanatnya sampai kepada orang yang begitu kenal kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, yang sangat merindukan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap harinya tidak lepas dengan berapa ribu kali sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana silsilah tersebut tidak terputus sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keberkahan daripada sahibul majlis Kiai Haji Abdul Rahim sampai sekarang pun dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang indah ini, di majlis yang punah mulia ini. Pernah saya mendengar daripada paman saya Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus dari kota Jakarta. Beliau adalah salah satu murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, sahibus sanad. Ini tempatnya ini sanad di kota Malang, yang mana semua sanad di kota Malang, bahkan di kota Jawa Timur, bahkan Indonesia dari Sabang ke Merauke mengambil daripada sanadnya kepada beliau. Di dalam suatu saatnya beliau bermimpi kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, yang mana sudah sekian lama tidak bermimpi beliau dengan gurunya, merasa risau, merasa bimbang, merasa bosan dan merasa jenuh kehidupannya. Lantas inilah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih yang begitu cintanya begitu dengan muridnya, yang begitu mempunyai keterikatan yang begitu indah, sanadnya yang begitu suci, seraya mengatakan kepada muridnya, ya waladi innal barakata la tanqati'u bimauti sahibiha. Sesungguhnya keberkahan tidak akan terputus biarpun sahib inil majlis atau daripada pencetus daripada ma'had atau majlis yang mereka telah meninggalkan kita. Keberkahan tersebut tidak akan terputus, selalu dimuliakan oleh Allah, selalu disambungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada ini majlis, daripada Majlis Riyadul Jannah, yang mana kalau memang tidak salah bahwasanya majlis tersebut yang pertama kali memberikan nama adalah Al-Habib Anis bin Ali Al-Habashi, salah satu keturunan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, yang mana kita pun mendapat sanad yang begitu indah, kerantaian yang begitu suci, yang mana saya pun dulu telah belajar di kota Malang ini daripada ustadz saya, guru saya, Syekhul Murabbi Al-Ustadz Abdullah bin Awad Abdun, yang mana memiliki daripada sanad yang begitu indah,
daripada rantai yang begitu indah kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, dan juga mengambil daripada gurunya Al-Habib Salim Al-Jufri dan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sampai kepada gurunya juga kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadri, sampai daripada gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, daripada pengarang Saimtud Durar, yang mana beliau mengatakan tidak seseorang membaca daripada maulidku kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam majlis itu. Siapa yang mengatakan beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi salah satu orang atau salah satu manusia yang sangat kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yatasalsal, dan ini bersambung kepada gurunya Al-Habib Idrus Al-Habasyi, sampai gurunya ke gurunya, sampai kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa indahnya dan betapa tingginya maqam Sayyidina Faqihil Muqaddam. Di dalam perkataannya pun beliau mengatakan, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Begitu mulianya mereka orang-orang yang sangat kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu adalah pilihan-pilihan Allah, orang-orang yang suci, manusia-manusia yang terbersih daripada kotoran-kotoran, yang mana tingkat amaliyahnya yang begitu indah, yang tingkat kesolawatannya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu kali mereka bersolawat, hingga Nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada mereka aulia-aulia Allah, mereka orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim, yang mana mereka tidak memiliki rasa takut, tidak mempunyai rasa takut miskin, tidak mempunyai rasa takut kebimbangan, tidak mempunyai rasa takut daripada jatuhnya kemiskinan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang serba sederhana. Bahkan di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan, wahai Allah, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin. Wahai Rabbi, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin. Wa amitni miskinan, wahai Rabbi, dan matikanlah aku bersama orang-orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku wahai Allah, wahai Rabbi, bersama golongan-golongan orang-orang miskin yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya serba kurang, hidupnya sangat sederhana, hidupnya tidak mendambakan penghormatan dari orang. Bahkan sahabat-sahabatnya pun begitu dekatnya dengan Rasulullah. Bahkan si pencaci maki daripada mereka orang-orang yang benci dengan baginda Nabi Muhammad. Ada orang yang menjuluki kadzab, ria, pembohong. Ada yang menjuluki dirinya kahin, ada yang menjuluki dirinya sahir. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersinggung daripada ocehan-ocehan orang-orang yang benci kepadanya? Tidak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu karakter manusia yang tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan penghormatan, tidak gila dengan mereka yang mencium tangannya, tidak gila dengan mereka pun yang selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar dalam Maulid Al-Habasyi, alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berkata dan tidak berbicara
tidak berakhlak kecuali dengan akhlak yang baik. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu manusia yang begitu indah daripada akhlaknya, begitu indah daripada budi pekertinya, begitu indah daripada kemanusiaannya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meringkas daripada itu semuanya ada 4 perkataan daripada ulama yang mana bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan ulama adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dengar tadi daripada khadimul majlis yang telah meninggal, Kiai Haji Abdul Rahim, yang mana mewanti-wanti kita untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beda mereka yang bersolawat dengan merasakan solawat dekatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka yang solawat dengan tertawa terbahak-bahak. Mereka yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bayangkan ketampanan Nabi, mereka membayangkan daripada akhlaknya sang Nabi, mereka membayangkan bagaimana cintanya sang Nabi kepada umatnya, mereka membayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu prihatinnya, begitu perhatiannya dengan kita semuanya. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sakitnya yang dikeluhkan umatnya jikalau daripada umatnya menginjak daripada duri-buri atau benda-benda yang tajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan itu dahsyatnya, lebih sakit daripada kita yang terinjak daripada benda-benda yang tajam tadi. Karena kenapa? Karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat mempunyai perhatian kepada umatnya. Itu yang pertama adalah apa? Memperbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau Anda di dalam rutinan ini, di dalam Sabtu malam Minggu atau di dalam majlis-majlis yang lain, atau bahkan ada riyadhah sebanyak 40 hari dan lain-lainnya, ketika Anda bersalawat, ketika diucapkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, bayangkan jamalul Muhammad, bayangkan keindahan dan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu praktekkan di dalam kehidupan kita. Setelah Anda keluar dari majlis ini, Anda mempunyai tugas yang begitu besar hingga Anda bisa mengenalkan daripada siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Anda mengenalkan bagaimana budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Anda mengenalkan bagaimana begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, melebihi daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Jikalau seorang ibu saja, jikalau anaknya menangis, pasti anak ibu tersebut bingung. Jangankan menangis, jikalau anaknya terserang daripada suatu penyakit yang biasa saja, bahkan sakit kepala dan sakit-sakit biasa, bahkan ibu tersebut bingung untuk mencarikan daripada obat dan dokternya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada itu semuanya melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua dikatakan ulama bahwasanya jikalau seseorang pengen menambah rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalulah Anda untuk mempelajari biografi, sejarah daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di majelis ini ada Al Habib Taufik Barakba, ini salah satu rekan saya dulu di pondok daripada Pondok Darut Tauhid. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah dikaji daripada Syama'ilur Rasul. Tetapi keluar Anda dari majelis ini, bagaimana ketika Anda minum, bagaimana ketika Anda makan, bagaimana ketika Anda memuliakan orang tua, bagaimana Anda ketika Anda memuliakan seorang alim ulama,
ketika Anda memuliakan daripada habaib dan lain-lain, ambil daripada sifat Rasul. Salatnya Rasul bagaimana? Istighfarnya Rasul bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 100 bahkan 70 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana dengan kita mengambil ampunan, istighfar dengan Sang Ilahi yang mana tidak bosan selalu memanggil umatnya di setiap malamnya, hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min sailin. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita merasa dipanggil oleh Allah, bayangkan ketika Anda menunaikan ibadah salat, Anda melakukan ketika ibadah fardu-fardu yang lain, bayangkan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu Anda berkomunikasi kepada Sang Ilahi yang memberikan Anda kenikmatan, yang memberikan kita bibir sehingga bibir kita di saat ini dimuliakan hingga kita bisa berzikir dengan Allah, diberikan karunia yang begitu indah, karunia mata, hingga kita di saat ini melihat wajah-wajah orang soleh, melihat wajah-wajah ulama, wajah-wajah habaib yang lain, bahkan riwayat melihat wajah orang soleh itu lebih afdal daripada ibadah 8 tahun lamanya. Pandang itu wajah, yang mana wajah tersebut telah melihat daripada wajah sebelumnya, yang wajah sebelumnya melihat daripada wajah yang sebelumnya, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan silsilatun nadhar, yang mana itu hubungan rantai daripada penglihatan daripada yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal kepada orang yang meninggal lagi, sampai kepada aulia Allah, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan daripada biografi dan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam salah satu kitab Siratun Nabawi bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjadi khidmah, menjadi khaddam Rasul, menjadi pembantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada ajaran tersebut, mereka aulia Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai keterikatan khidmah dengan sang guru, kepada sang guru, kepada sang guru, kepada gurunya maha guru, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kerjaannya daripada sahabat itu yang hanya menyiapkan sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu sahabat itu yang hanya kerjaannya menyiapkan siwaknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu sahabat yang menyiapkan kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak lihat di salah satu ajaran daripada para ulama-ulama, para aulia selalu membimbing daripada muridnya untuk selalu melakukan dengan maqamil khidmah dulu. Bahkan diceritakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad di dalam sejarahnya, beliau ada dulu didatangi oleh salah satu aulia di kota Sewun yang mana bernama Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, datang ke kota Tarim, yang mana menghadap dan pengen berguru kepada siapa? Kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, yang mana ketingkat daripada ibadah beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad yang begitu mulia, tidak satu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad kecuali beliau lakukan, sampai beliau berkata, ma min sunnatin alladhi sannahar rasul illa wa arju qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad kecuali saya lakukan, kata beliau. Siapa itu? Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang setiap harinya 500 rakaat, bahkan berkeliling di masjid-masjid di kota Tarim sambil mengisi daripada jabiyah atau kamar mandi di kota Tarim. Bukan lebih itu dari itu semuanya, beliau yarka, beliau salat daripada tahiyatul masjid daripada masjid-masjid di kota Tarim.
diceritakan bahwasanya ada salah satu aulia Allah Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf di kota Tarim, yang mana duriyahnya juga banyak di kota Surabaya dan kota Jawa Timur di sini, yang mana beliau pengen berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, pengen mengambil sanadnya, sanad yang begitu indah daripada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Letos sampai gurunya Al-Habib Husin bin Syekh Abi Bakar bin Salim, sampai gurunya lagi ke makam Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan lain-lain, sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sampai di hadapan rumahnya beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad, seraya beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf mengatakan kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad, "Ya Habib, saya pengen belajar kehadapanmu untuk mengambil daripada ilmu-ilmu yang suci, ilmu-ilmu yang indah, pengen belajar akhlaknya Nabi, pengen belajar perkataan Nabi dan lain-lain." Tersenyum Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, "Ya fulan, ya waladi, sesungguhnya engkau punya guru bukan saya. Gurumu itu ada di kota India yang bernama Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Namanya seperti namamu dan nama abahnya seperti nama abamu, cuma beda di dalam bangsanya saja. Yang engkau As-Segaf yang di India, gurumu itu yang akan membukamu daripada Futuh Al-Arifin adalah bangsa Al-Idrus. Maka engkau pergi dari sini dan ambillah keberkahan yang begitu indah." Akhirnya beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf yang mana mempunyai tingkat kepasrahan yang begitu diri apa yang sudah disampaikan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, langsung pergi berkemas dan menyiapkan daripada hajat-hajatnya untuk pergi ke kota India. Sampai ke kota India, ke hadapan bertanya di mana rumahnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, ditunjukkan itu rumahnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ketika sampai di rumahnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, diketok itu pintu. Ketika mau dibuka oleh pembantunya, dikatakan oleh Habib Ali bin Abdullah, "Biarkan dulu." "Siapa itu?" Tanya, "Dari mana dia?" Ketika ditanya oleh pembantunya, "Dari mana? Siapa namamu?" "Nama saya Ali bin Abdullah As-Segaf min Sewun min Hadramut. Saya adalah Ali bin Abdullah As-Segaf dari kota Sewun. Saya diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad untuk datang ke sini dan berguru kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus." Disampaikan kepada gurunya, "Ya Habib, itu ada tamu dari Hadramut namanya Ali bin Abdullah As-Segaf, diperintahkan oleh Abdullah bin Abdul Haddad untuk berguru di sini." Oh, tersenyum beliau, "Biarkan di situ." Ini pembantu heran. Habib tidak disuruh masuk, tidak, biarkan aja, biar di situ. Kita lihat dulu bagaimana daripada tingkat kepasrahan dia kepada kita, apakah betul-betul menerima apa yang sudah dikatakan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Biarkan aja. Berhari-hari dilihat masih di hadapan, lihat lagi, Habib masih di depan itu orang Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf. Ketiga harinya dilihat, masih ada, masih ada. Akhirnya beliau Ali bin Abdullah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus yang mana di kota India, dia didatangi suatu tamu yang begitu agung, dijamu oleh beliau. Ini tadi Habib Ali bin Abdullah Segaf tidak diberikan, tidak dipersilahkan masuk untuk masuk ke rumahnya, dibiarkan begitu saja. Ini pembantu ini heran, yang dekat dihormati, yang jauh malah disingkirkan, disuruh di situ, biarkan saja. Ya kata namanya murid yang berbakti dengan siapa? Dengan gurunya, ya nerima apa adanya. Dijamu, disembelihin kambing dan segala macam. Akhirnya bekas daripada makan yang dimakan oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus tadi oleh tamunya, yaitu seperti bekas daripada kobokannya itu, diperintahkan dari pembantu tadi untuk apa? Untuk menyiramkan kepada tadi tamu yang dari Hadramut tadi, Ali bin Abdullah Segaf, siramkan. Akhirnya disiramkan dari atas. Katanya orang Jawa, digerojok dari atas. Ketika digerojok, bukan seperti kita jikalau digerojok dengan air daripada kobokan mungkin kita marah, ini kurang ajar nih tamu, tidak menghormati tamu, justru digerojok dengan air kobokan. Tetapi beliau karena tingkatnya, kepasraannya yang sudah diisyarahkan kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang nerima dia. Setelah digerojok, setelah diberikan air kobokan tadi, itu air dibuat mandi sambil mengatakan, "Ini berkah daripada guruku." Dilihat, diintip oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, oh ini anak sukses di dalam ujiannya. Naik sekarang, suruh naik dia. Suruh naik beliau. Dan jadilah orang yang begitu mulia, jadilah orang yang begitu hebat. Karena kenapa? Khidmah
karena menjadi pembantu daripada guru-gurunya. Kalau seandainya seorang murid begitu mulianya menjadi khidmah kepada gurunya, bagaimana bagian daripada sahabatnya Rasul yang menjadi pembantunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tadi Sayyidina Anas bin Malik yang lebih daripada 10 tahun, bahkan ada dalam riwayat 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita di dalam kitab Siratun Nabawi, ketika Anas bin Malik ketika diberikan oleh ibunya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinatul Munawwarah dihormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada daripada sahabat-sahabat Ansor itu, ada yang memberikan tanahnya kepada Rasul, ada yang memberikan kendaraannya kepada sang baginda Nabi, ada yang memberikan apa isi rumahnya diberikan kepada sang Nabi, karena Ansor mencintai Nabi dari lubuknya yang begitu indah, yang begitu mulia. Bahkan orang Ansor ketika Fathul Mekah, dalam cerita yang lain terdengar desak-desuk daripada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah Fathul Mekah, Nabi Muhammad tidak akan kembali lagi ke kota Madinatul Munawwarah. Terdengar di hadapan, di telinga Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan itu orang-orang Ansor. Ya ayyuhal Ansor, inna mahyakum wal mamatukum. Wahai orang-orang Ansor, sesungguhnya hidupku untuk kalian dan matiku untuk kalian. Itu kataan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itulah datang ibu Sayyidina Anas bin Malik ke hadapan sang baginda Nabi, manusia yang selalu dimuliakan oleh ibunya. Diambil itu anak, digendong ke hadapan sang Nabi. Ya Rasul, wahai Nabi, saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak memiliki tanah, tidak memiliki kendaraan mewah, tidak memiliki ini dan itu, tetapi saya memiliki satu, harta saya yang paling berharga. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, ini anakku, dari sekarang aku titipkan ini anak kepadamu wahai Rasul. Dititipkan itu Anas dari umur 4 tahun. Dalam riwayat, ada riwayat yang menegaskan ketika umurnya 5 tahun itu sudah satu atap bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana sosok Anas bin Malik yang begitu mulia, sahabat yang begitu indah daripada tutur katanya, jikalau dia berada satu atap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja ini di saat ini kita berada satu atap di dalam majlis Riyadul Jannah, majlis yang penuh indah, yang mana ditaksis daripada sanad kerantaian yang begitu indah, begitu mulianya kita semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bagian Anas bin Malik? Pernah diceritakan Sayyidina Anas bin Malik dalam salah satu cerita, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu kesempatan menyuruh Anas bin Malik untuk membelikan keperluannya di pasar terdekat. Ketika umurnya itu pun masih umurnya 7 tahun, diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, ini saya kasih engkau uang, pergilah engkau, maka nanti setelah ini belikan itu, kemudian lantas kembali wahai engkau Anas. Oke ya Rasulullah, marhaba ya Rasul. Pergi ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, waktu kecilnya ketika di tengah-tengah perjalanan, namanya anak melihat teman sebayahnya lagi bermain, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ikut nimbrung, ikut bersama dengan teman-temannya hingga bermain, mengambil waktu yang begitu banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam dirinya, mana Anas bin Malik ini? 1 jam ditunggu oleh sang Nabi, 2 jam ditunggu oleh sang Nabi, 3 jam ditunggu oleh sang Nabi. Oh, berarti ada yang tidak beres, ada yang tidak beres ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, mendapatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lagi asyik bermain. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memarahi daripada Anas bin Malik? Dijewer oleh Rasulullah, ditempeleng oleh Rasulullah, dipukul oleh Rasulullah? Tidak.
tersenyum baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya senyuman sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma raaitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya lihat, kata sahabat-sahabat, orang yang paling banyak tersenyum yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh sang Nabi lagi asyik bermain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat sedikit demi sedikit, pelan-pelan ke belakang Anas, sehingga Anas pun tidak melihat daripada sang Nabi telah membuntuti di belakangnya. Ketika mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditergap itu Anas dan ditutupi matanya itu Anas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas pun sempat melawan. Siapa ini orang yang usil, telah mempermainkan saya? Siapa ini? Bahkan sempat berontak Anas bin Malik. Siapa ini dan siapa ini? Ketika sadar dipegang ini daripada tangan sang Nabi begitu lembutnya, dalam riwayat bahwasanya tangan sang Nabi melebihi lembutnya daripada lembutnya sutra, maka Anas sangat sadar bahwasanya ini tangan adalah tangannya sang Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Anas? Berontak. Kemudian apa? Justru Anas juga di kesempatan yang sangat mulia itu mengambil kesempatan yang begitu indah. Dengan siapa? Dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Lantas Anas berpaling dan menghadap ke hadapan Rasul, dan Anas pun memeluk daripada tubuh sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak yang begitu indah. Karena dengan daripada kita mempelajari daripada kisah dan sejarahnya Rasul, kita akan mendapat daripada kecintaan kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, ciri-ciri manusia yang pengen selalu bertambah daripada rindu dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berusaha untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnahnya Rasul. Ketika Anda menaiki kendaraan, ketika Anda pulang dari majelis ini, Anda ketika menaiki kendaraan, apa doa yang Anda akan ucapkan ketika Anda menaiki kendaraan? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ketika Anda masuk ke dalam rumah Anda, apa doanya? Ketika Anda nanti mengambil wudu, berusaha daripada mengamalkan sunnahnya Rasul. Ketika Anda tidur, bagaimana menghadap daripada tidurnya sang Nabi, bagaimana zikirnya sang Nabi ketika tidur, dan bayangkan daripada ketika Anda mengucapkan solawat daripada ketampanan sang Nabi, niscaya Anda pasti insya Allah malam ini akan berjumpa dengan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jikalau Anda diberikan daripada harta yang begitu berlimpah, maka usahakan, maka Anda harus berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di kesempatan yang sangat mulia ini kita diberikan rasa mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sedemikian besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, undur ilaina wa ilaihim. Ya Allah, lihatlah kami yang berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, wahai Allah. Kami semuanya cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan kami dengan sang Nabi. Jangan jauhkan kami dengan sang Rasul. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Allah, berikanlah anugerah yang begitu besar hingga di malam ini kami bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Biarpun mata ini sering memandang daripada pandangan yang haram, dari kami ini, dari malam ini kami niat taubat denganmu, wahai Allah. Kami tidak akan melihat daripada pandangan yang haram. Kami tidak akan melihat manusia-manusia dengan pandangan yang remeh. Kami tidak akan melihat daripada aurat-aurat muslimah-muslimah yang tabarrujat. Ya Allah, hingga Engkau kami muliakan kami hingga di malam ini kami berjumpa, bermimpi dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Jangan jauhkan kami dengan sang Nabi, pertemukan kami dengan sang Nabi. Bahkan di dalam akhirat banyak orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh sang Nabi untuk tidak bisa melihat keindahan sang Nabi. Wahai Allah, jangan golongkan kami menjadi golongan orang-orang tersebut. Jadikanlah kami menjadi golongan-golongan orang-orang yang bisa melihat wajah sang Nabi. Ya Allah, mereka semua yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini, wahai Allah. Ya Rabbi, wahai Allah, tidak ada bagimu yang sulit. Justru ada yang terdapat dalam dirimu adalah suatu kemudahan, kemudahkan segala urusan kami, wahai Allah. Ya Rabbi, wahai Allah, jadikanlah kami menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Jadikanlah kami hingga kami, anak-anak kami, jamaah kami, mereka orang-orang yang hadir dalam majlis ini betul-betul mencintai Sayyidina Muhammad. Jadikanlah kami menjadi dan kami golongan berada di bendera Nabi Muhammad, dan kami masuk surga menggandeng tangan sang Nabi. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karimu, Ya Mannan. Wahai Allah, Engkau juluki dirimu dengan Karim, dengan sang maha dermawan, wahai Allah. Maka berikanlah kami kesempatan dan mereka-mereka yang berkumpul di tempat yang penuh mulia ini, wahai Allah, tidak kami meninggalkan dunia ini kecuali kami bermimpi dengan sang Nabi, dan sang Nabi pun tersenyum kepada kami semuanya, wahai Allah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia menjadi negara Sayyidina Muhammad. Jadikanlah wilayah Jawa Timur wilayah Sayyidina Muhammad. Jadikan kota Malang kota Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij alal muslimin. Teman-teman kami, ya Allah, yang mereka disiksa oleh orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Perempuan-perempuan muslimat mereka diperkosa, anak-anak kecil dipukul bahkan dibunuh, wahai Allah. Unsur ilaihim, ya Allah, undur ilaihim. Berikan pertolongan kepada mereka dan kami semuanya, wahai Allah. Ya Rabbi, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin di negara Indonesia ini, pemimpin daripada pusat cabang semuanya, ya Allah. Mereka pemimpin-pemimpin yang mencintai Sayyidina Muhammad, yang mencintai Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jikalau ada dari orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, luaskan kuburan mereka, jauhkan mereka dari azab kubur. Pertemukan kami dengan orang tua kami, dengan khatimul majlis Kiai Abdul Rahim, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farrij alal muslimin. Allahumma ya awal awalin wa ya akhir al akhirin wa ya dal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Anjis lana ya Allah rahmatan wal hadirina ya Allah, wal muslimina wal muslimat, wal hadirina wal hadirat, rahmatan nas'adu biha fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hingga kami bisa menyambut daripada hari-hari kami diawali dengan tahun baru Hijriah ini, wahai Allah. Kami buka dengan lembaran baru, dengan ibadah yang baru, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang baru, kecintaan dengan ulama-ulama, guru-guru kami dengan yang baru, semakin bertingkat, wahai Allah. Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Ghautha, hajatan fin nafsi ya Rabb, faqdiha ya khaira qadi, wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa shiwadi, fi sururin wa huburin wa idha ma kunta radi, wal hana wal bastu hali wa syiari wa dithari, qad kafani ilmu rabbi,
min su'ali wa ikhtiyari. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin, lanakuna minal khasirin, lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi antara Majelis Rasulullah Jawa Timur dan juga Majelis Riyadul Jannah. Mudah-mudahan selalu terikat insyaallah, dan ada ada kerjasama yang begitu baik sehingga bisa mensukseskan daripada niat daripada Al Habib Sayyid Al Mundir bin Fuad Al Musawa dan Kiai Abdul Rahim ke depannya, dan mudah-mudahan wilayah Jawa Timur jadikan wilayah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kurangnya saya minta maaf pada para habaib jika ada dari perkataan saya yang tidak pantas didengar atau perbuatan saya yang kurang ajar, kurang sopan, kurang adab. Saya meminta maaf karena saya manusia tidak lebih daripada salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.